Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sutrisno dari kelas TI 21 CNET 1. Di sini saya akan membahas yaitu materi sensor dan akuator. Langsung saja ke materi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Nah, di sini ada sensor dan akuator. Apa itu sensor? Nah, sensor adalah perangkat yang mengukur kuantitas fisik. Sedangkan akuator adalah perangkat yang mengubah kuantitas fisik. Perbedaan di sensor dan akuator di sini adalah kalau sensor itu untuk mengukur, sedangkan akuator itu untuk mengubah kuantitas fisik tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan dalam sistem elektronik. Sensor seringkali menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kuantitas fisik yang diukur. Tegangan tersebut kemudian dapat diubah menjadi angka oleh konverter analog ke digital atau bisa disebut dengan ADC. Di sini juga sensor dikemas dengan ADC. ADC ini disebut juga dengan sensor digital, sedangkan sensor tanpa ADC disebut sensor analog. Nah, di sini banyak juga sensor dan akuator. Mengapa penting? Di sini ditingkatkan untuk penyimpanan sensor atau akuator dalam pengukuran proporsional non-linearitasnya dan jumlah variasi acak yang disebabkan oleh proses pengukuran noise-nya. Nah, di sini juga dijelaskan yaitu tentang commissioning. Apa itu? Commissioning adalah proses mengaitkan perangkat sensor atau akuator dengan lokasi fisik. Misalnya, sensor suhu, memberikan suhu apa? Nah, di sini dapat mengaktifkan dan mengkonfigurasi antarmuka jaringan dan juga mengkalibrasi perangkat untuk lingkungan khususnya. Nah, oke lanjut. Nah, di sini juga model sensor dan akuator. Yang pertama itu ada jangkauan. Di sini dijelaskan beberapa, namun saya singkat beberapa saja untuk dijelaskan, yaitu yang pertama tidak ada sensor atau akuator yang benar-benar mewujudkan fungsi afin. Yang kedua adalah secara khusus rentan sensor, kumpulan nilai kuantitas fisik yang dapat diukur selalu terbatas. Hal sama juga berlaku untuk akuator. Di luar rentan tersebut, model fungsi afin tidak berlaku lagi. Nah, di sini juga ada jangkauan dinamis. Apa itu? Jangkauan dinamis itu bisa juga disebut dengan sensor digital tidak dapat membedakan dua nilai kuantitas fisik yang jaraknya berdekatan. Contoh prinsip dari P dari sensor adalah perbedaan absolut. Sehingga antara dua nilai kuantitas fisik yang pembacaannya sensornya dapat dibedakan. Nah, di sini juga dijelaskan jangkauan dinamis D, ER dan tambah sensor digital adalah rasio. Nah, di sini juga dijelaskan ada rumusnya juga. Jangkauan dinamis biasanya diukur dengan desibel. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada kuantisasi. Sensor digital yang mempresentasikan kuantitas fisik menggunakan angka n-bit di mana adalah bilangan bulat kecil. Hanya ada dua angka yang berbeda, sehingga sensor tersebut dapat menghasilkan dua pengukuran yang berbeda. Nah, proses ini juga disebut dengan kuantisasi. Next, nah ini ada fungsi F dalam kuantitasi. Ini ada tabelnya. Semakin ke atas. Nah, ini contoh tabel dari kuantisasi ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga ada noise. Apa itu noise? Noise adalah bagian dari sinyal yang tidak kita inginkan. Jika kita mengukur X pada waktu T, tetapi kita sebenarnya XTR, maka noise adalah selisihnya N atau T sama dengan XT kurangi XT. Oke, lanjut. Nah, di sini juga dijelaskan noise. Noise bagian dari sinyal yang tidak kita inginkan. Maaf, ini tadi saya salah. Lanjut saja. Nah, ini juga dijelaskan tentang sampling.
Sampling apa itu teman-teman? Nah, sampling ini adalah 1 per T yang memiliki satuan sampel per detik. Seringkali diberikan sebagai hertz yang ditulis Hz yang berarti siklus per detik. Dalam praktiknya, semakin kecil interval pengambilan sampel T, semakin mahal biaya yang kita perlukan. Sehingga menyediakan lebih banyak dalam bit dalam ADC juga. Dengan biaya yang sama, ADC lebih cepat biasanya, menghasilkan yang lebih sedikit tentunya dengan bitnya, dan karena memiliki kesalahan kuantitasi yang lebih tinggi atau rentan yang lebih kecil. Fenomena ini bisa disebut dengan aliasing. Nah, ini contoh samplingnya, gambaran dari ilustrasi aliasing, teman-teman. Nah, di sini ada distorsi harmonik. Di sini dijelaskan beberapa suatu bentuk nonlinear yang terjadi bahkan dalam rentan pengoperasian sensor, dan akuator adalah distorsi harmonik. Seperti yang dijelaskan, distorsi harmonik ini biasanya terjadi ketika sensitivitas sensor atau akuator tidak konstan dan ketergantungan pada besarnya sinyal. Contoh, misal mikrofon mungkin kurang responsif, terdapat tekanan suara tinggi dibandingkan dengan tekanan suara rendah. Nah, ini ada rumusnya juga dari distorsi harmonik, teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nanti bisa diamati. Nah, di sini juga ada sensor. Sensor itu mengukur rotasi. Giroskop atau perangkat yang mengukur perubahan orientasi rotasi. Giroskop modern adalah perangkat MEMS, sistem mikroelektromagnetis, yang menggunakan struktur resonansi kecil atau perangkat optik yang mengukur perbedaan jarak yang ditempuh oleh sinar laser sehingga di sekitar jalur tertutup arahnya yang berlawanan atau presisi yang sangat tinggi. Perangkat memanfaatkan untuk kuantum. Nah, di sini juga untuk mengukur suara. Mikrofon mengukur perubahan tekanan suara. Sensor lainnya ada beberapa sensor jenis lainnya, contoh suhu. Pengukuran suhu merupakan hal yang penting bagi sistem HVAC, pengendalian mesin otomotif, atau proteksi aus berlebihan. Banyak prosesi kimia industri, contoh kimia dapat mendeteksi polutan tertentu, mengukur konsentrasi alkohol, teman-teman. Dan kamera dan fotodioda mengukur tingkat cahaya dan warna. Di sini juga akuator dapat kontrol motor, dapat memanfaatkan kontrol motor. Nah, teknik ini disebut dengan modulasi lebar pulsa atau PWM yang dapat secara efisien menyalurkan daya atau jumlah besar di bawah kendali digital. Selama perangkat yang menerima daya dapat menoleransi penyalaan dan penonaktifan sumber dayanya dengan cepat. Perangkat yang menoleransi hal ini meliputi contoh ya, LED, lampu pijar. Ini adalah cara kerja dimmer atau motor DC. Motor DC contohnya bisa contoh di pintu. Oh, itu pintu juga bisa dapat, atau di jendela juga dapat. Sekian dari saya, penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.